Wait, I go to downstairs. Apa kabar teh? Belum beres ngomongin ayam. Hai, good morning. Itu bajunya Arkana tuh yang bolmong tuh, dicariin nggak nemu-nemu, ada di situ. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat ibu-ibu jangan lupa urus anaknya dulu sebelum melihat live Instagram gue. Kaniki jadi ketemu sama Korlak enggak? Boleh ketemu sama dia, tapi dia harus cek darah, cek rambut kalau dia sudah bebas dari narkoba. Karena gue anti narkoba sayang. Walaupun gue bukan duta narkoba, tapi gue anti narkoba. Gimana? Seru kan? Seneng kan kalian bisa nge-teach video gue di TikTok? Seru kan? Banyak yang komentar tentang gue di semua platform TikTok, Instagram. Bilang makasih dong sama aku. Kalian kalau mau ngefansing seseorang boleh, nggak ada yang suruh nggak boleh ngefans, itu hak kalian ya. Tapi untuk generasi smart, generasi yang betul, generasi yang benar ya, tidak akan mungkin ngefans sama orang pecandu narkoba. Pertama, kedua, orang yang suka mendusta, dia suruh orang jangan ngomong dusta, tapi dia sendiri dusta, dia sendiri kebanyakan bohong. Korla kebanyakan bohong dalam hidupnya. Tapi dia cuma mau pencitraan biar disenengin sama kalian. Apalagi kaum-kaum boti, kaum-kaum LGBT, itu pasti seneng banget. Dia aja nggak mau ngaku. Dia suruh orang, dia ngejelek-jelekin orang, tapi dia nggak ngaku dirinya sendiri jelek. Dia nggak mau dia jujur. Kayak Sorena Chaniago bahwa dia transgender. Dia nggak mau ngaku kalau dia kerja di rumah bordir di Jerman yang legal, tapi dia nggak mau bayar pajak. Nah, tuh itu bunda kalian, bunda kalian sekarang kebanyakan bohong. Ngomong aja terbata-bata dia, terbata-bata karena kebanyakan pakai narkoba. Kenapa sih ngusik bunda siapa? Dia bukan bunda, dia kakek. Dia transgender. Suruh dia ngaku dia transgender. Berani nggak? Jangan orang ngomong selalu dusta. Dia aja tidak mau mengakui kalau susah war memang. Yang war tuh yang paling bener itu yang mengakui jati dirinya tuh cuman Sorena Chaniago. Terus ada artis cilik tuh cowok yang sekarang juga udah jadi transgender juga dia ngaku. Gitu harus ngaku dong. Sama fansnya harusnya Bunda Korla, katanya orang yang lagi diagung-agungkan di Indonesia, yang followersnya banyak, pengikutnya. Lu kan LGBT, harusnya lu bersuara dong, bilang ke pemerintah supaya LGBT itu tidak di blacklist di TV nasional. LGBT itu tidak boleh masuk TV, itu sudah peraturan. No matter what, apapun transgendernya, transgender tidak boleh masuk di dunia pertelevisian. Kalau transgender boleh masuk ke dunia pertelevisian, berarti siapa komedian yang Om Tesi, boleh dong dia berperan sebagai perempuan.
jangan dibalas, jangan di blacklist. Ingat ya, buat semua stasiun TV di Indonesia, Korla itu transgender, ya. Jadi tidak boleh lagi masuk TV Indonesia, TV nasional. Gue sirik, gue nggak mungkin sirik sama transgender. Gue sirik, gue nggak mungkin sirik sama orang yang bekerja di rumah bordir bertahun-tahun. Ya, gue tidak mungkin. Jadi kalau kalian ngomong sirik ke gue, kalian salah alamat. Lucita Luna juga. Memang Lucita Luna sekarang masuk TV lagi? Tidak. Tidak dia. Dia tidak boleh masuk TV lagi, Lucita Luna. Karena transgender. Pokoknya buat semua TV nasional yang ada di Indonesia, ingat, peraturannya adalah transgender tidak boleh masuk TV nasional. Itu pertama yang mau gue bahas, ya. Kedua, gue appreciate banget Igun WhatsApp gue mau ngajakin ketemuan, tabayun segala macam, gue appreciate. Tapi gue balik lagi, kalau dia ketemu sama gue, ya apakah si Mahadukun itu akan sakit hati atau tidak. Tapi Igun di WhatsApp sudah menjelaskan dan segala macam. Buat gue itu sudah cukup. Dan gue gak akan lagi ngebahas soal Igun ya, karena Igun sudah me-WhatsApp gue. Igun sudah me-WhatsApp gue dan dia mau ketemu sama gue abis dia pulang dari Dubai. Oke, itu udah case close. Ivan Gunawan case close. Karena dia WhatsApp gue, dia baik-baik sama gue, dia mau menjelaskan semuanya. Pertama, kedua, gue tidak akan pernah berhenti ngebacotin Mahadukun. Karena semalam ternyata hasil dari live Instagram dia masukin ke YouTube-nya, ke channel YouTube-nya. Yang akhirnya gue tonton dari awal sampai akhir, isinya kemunafikan, pencitraan, supaya masyarakat jelata ini, netizen menengah ke bawah ini, ya, tetap simpatik sama dia. Apalagi kalau gue lagi sewot. Kalian contoh tuh nanti ya. Kalian kan ngefans sama Bunda Korla. Kalian contoh hidupnya. Kerja di rumah bordir. Jadi lontong, dibayar cuma 20 euro yang buat muasin supir-supir truk kalau di Indonesia sama supir taksi. Habis itu pakai deh narkoba. Contoh. Itu contoh yang baik buat kalian. Jelek-jelekin siapa? Gue gak ada fitnah orang ya. Kalau gue fitnah, laporin aja gue ke polisi. Kalau gue fitnah, laporin ke polisi. Kan banyak kantor polisi buka. Kalian tuh sakit hati ya kalau dikasih tahu kenyataan ya? Sakit hati ya? Hah? Sakit hati kalau dikasih tahu kenyataan selama ini ternyata Korla itu transgender. Sakit hati ya? Sakit hati ya kalau dia ternyata sebagai transgender ngejual diri dari Paris ke Jerman. Sampai dia dikejar-kejar pajak, gak bisa bayar pajak. Akhirnya dia peres-peres bilang mau liburan ke Indonesia. Karena dia tahu nyawanya tinggal sedikit. Masa lalu masih dilakukan. Itu urusan dia lah, apalagi kan dia cowok. Lo hijrah ke luar negeri, lo bukan kerja bener, lo kerja di rumah bordir. Kalau di Jerman itu rumah bordir legal, tapi lo harus bayar pajak. Ingat lo punya anak cewek. Iya, untung gue punya anak cewek dan cowok yang gue ajarin di lingkungan yang benar. Gak mungkin akan kerja di rumah bordir. Gak usah cari pembenaran, Korla. Star syndrome lu tuh udah melalui batas. Lu ngomongin orang. Sampai si Mak Rosa yang ngebantuin dia tentang pajak mau diamnesti aja, dia suruh jilat meki rakitannya. Kan sinting. Rosa itu ternyata setelah gue cari tahu,
Ternyata dia punya otak, bukan orang bodoh. Dia kerja di bagian akunting di Jerman. Setidaknya dia punya otak. Gak kayak si Korla ngebacot doang. Bacot lo nih yang pakai kerudung juga nih. Mudah-mudahan anak lo jadi pecandu narkoba ya. Kayak si Korla. Untuk Holy Wing, hati-hati ya. Jangan sampai lo nggak minta nomor pajaknya si Korla. Jangan sampai lo nggak minta nomor pajaknya si Korla. Kalau nggak lo berurusan nanti sama pemerintahan Jerman bagian pajak. Duit belum dibalikin, tak kalau dibalikin gue tebar. Tenang aja, 100 juta mah nihil, 100 juta mah kecil buat gue. Ntar gue bagi-bagi ya kalau gue udah terima uangnya. Kalau orang Indonesia tuh paling nggak bisa terima kenyataan yang disukainya transgender sama lonte. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordir di Jerman waktu COVID itu ditutup sama pemerintah. Akhirnya untuk menyambung hidupnya dia minta tolong sama temannya untuk cariin dia kerjaan, dan akhirnya dia dapat kerja di McD. Itu kenyataannya. Jangan marah, jangan bilang gue sirik. Nikita Mirzani ketangkap bugil Hotel Kempinski, mana fotonya? Kalau gue ada foto bugil ketangkapnya, mana? Ini yang kebanyakan buzzernya Mahadukun. Gak usah pakai buzzer buat nyerang gue. Fans lu tuh nggak ada yang militan kayak fans gue. Gak usah pakai buzzer. Rumah bordir itu apa kak? Rumah pelacuran. Rumah pelacuran di Jerman. Sebelum dia ke Jerman dia juga jadi pelacur di Paris. Dia itu pekerjaannya cuma pelacur. Pelacur laki, lanang yang udah operasi. Dibikin jadi Meki. Makanya jangan ngebacot terus, jangan ngedabrus. Gak kelar-kelar hidupnya nanti. Terus aja dia begitu. Gue laporin ke Embassy Jerman. Ayo aja, coba ya netizennya banyakin ngebully gue. Gue laporin dia ke Embassy Jerman bentar lagi. Gue laporin, gue bikin semuanya tercancel. Gue tuh orangnya jahat loh, kalau udah kesel. Jadi jangan bikin gue kesel. Kalau dia bener cewek gimana? Ayo buktiin, gue punya datanya waktu dia jadi cowok, berubah jadi cewek. Ayo buktiin. Kalau gue bener gimana? Gue balikin. Kalau gue bener gimana? Kalau gue bener, gue punya identitas si Korla yang namanya bukan asli, dia laki gimana? Kalau gue bener, dia ke Paris ngelonte, terus dia hijrah ke Jerman, dia jadi lonte juga yang legal, tinggal di rumah pelacuran, penampungan gimana? Gimana? Gue gak akan koar-koar, gue gak akan ngomong kalau gue gak megang bukti. Belajar dari kasus Dito Mahendra ya. Gara-gara bacot gue, dia dicari KPK. Jangan sampai gara-gara bacot gue lagi, orang yang lagi lu idam-idamkan ya, dijemput sama kepolisian Jerman yang ada di Embassy Jerman di Jakarta. Jangan sampai. Ya lo jahat banget, lebih jahat lagi orang yang gak mau ngaku sama dirinya sendiri. Munafik itu namanya. Munafik. Makanya dia kalau ngomong itu dia kebanyakan narkoba. Dulu dia pakai sabu, sekarang dia pakai kokain karena duitnya udah banyak dari saweran. Jadi uang-uang yang buat nyawer orang-orang yang nyawer dia kemarin, uang lu dibeli narkoba. Sok-sokan pakai bilang kirimin aja ke saudara bunda. Uangnya udah dibeliin Al-Quran segala macam. Itu bohong.
Itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya ditransfer ke dia. Itu bohong. Mana buktinya kalau semua uang-uang yang dikasih sama para nyawer itu dibeliin Al-Quran? Mana videonya? Mana fotonya? Coba, ayo gue temenin dia untuk cek semuanya. Tes urin, tes darah, tes rambut. Kita buktiin dia narkoba. Coba laporin langsung, jangan ngomong aja. Udah gue laporin ke embassy Jerman. Tinggal tunggu aja. Gue gak suka orang nasihatin orang tapi gak bisa nasihatin diri sendiri. Cari berita di mana gue pernah fitnah orang. Gak ada. Semua orang ada masa lalu, betul. Tapi masa lalu itu dijadiin pelajaran. Bukannya lu gak ngaku sama masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu sukses. Baru digituin aja di Indonesia udah star syndrome. Dan apa? Nih pada boti-boti pada marah nih boti-boti. Gak seneng ya mak lu gue bilang yang sebenarnya. Nggak terima ya. Nggak terima kalau yang kalian ngefanin selama ini bohongin kalian. Kalau dia bukan transgender. Nggak terima ya. Gue nggak ngomongin soal kelaminnya dia, tapi dia kalau ngomongin orang seolah-olah paling suci, paling bener. Ntar abis ini gue mau ngebahas soal Mahadukun. Sekarang gue mau bahas dulu si Korla Bencong, pecandu narkoba yang kabur dari Jerman, bilangnya mau liburan, ternyata menghindari bayar pajak. Abis ini ntar gue bahas soal Mahadukun. Lu puas-puasin aja yang kata-katain gue. Yang penting gue bukan transgender. Yang penting gue gak pernah kerja di rumah pelacuran. Yang penting gue gak pernah tinggal di tempat penampungan. Lu live kata-ngatain gue, Korla Bencong. Lu pikir gue gak bisa melakukan hal yang sama, Bencong? Udah gue bilang diem, bacot lo. Udah banci, jorok. Pantas lalu diusir dari tempat kontrak itu karena lu jorok. Udah pecandu, makanya badan lu botai. Sosok nolak pemberian barang dari artis, dari Raffi mau dikasih jam tangan. Iya karena itu on kamera. Coba itu gak on kamera. Bencong itu rata-rata bencong kayak begitu, apalagi pecandu. Rata-rata licik. Pasti dia udah merencanakan semuanya ini. Mendingan gue ngebacot daripada gue ngebohong. Mendingan gue ngebacot daripada hati gue busuk. Mendingan gue dibenci gara-gara gue jujur daripada gue disukai gara-gara pencitraan. Jadi lu mau ngatain gue apa, terserah. Yang penting udah ngebacot, gue udah kasih tahu. Korla itu bencong. Dia nggak punya pekerjaan selain nggak terima omongan gue, laporin gue ke polisi. Teman gue rata-rata bencong, iya tapi bencongnya nggak munafik kayak si Korla. Korla kan munafik, dia suruh orang jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Lu sendiri mendustakan diri lo. Kalau lo emang nggak dusta, ya jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo tuh bencong, lo itu kerja hancur gara-gara COVID, rumah
ya, yang di bawah pemerintahan Jerman ditutup sama pemerintah. Terus lo nggak punya pekerjaan dan lo nggak punya otak alias bego, makanya lo jadi pegawai di McD. Lo mau bilang gue apa? Terserah. Gue mau ngasih duit ke Korla 100 juta kek, gue gak mau ngasih 100 juta. Kalau dia udah masuk Indonesia dan ternyata dia jadi tukang dusta atau tukang bohong, atau dia memfitnah orang yang sudah baik sama dia, tetap gue sikat. Tetap gue sikat. Ingat omongan gue. Gue akan sikat orang-orang yang tukang dusta. Orang-orang yang banyak followersnya, tapi membuat followersnya, pengikutnya jadi bodoh kayak kalian. Gue akan memperbaikinya. Paham? Jadi gue mau kasih dia saweran kek, mau gue gak kasih dia saweran, kalau dia begitu sifatnya, gue yang akan bongkar. Gue yang akan bongkar. Mau kalian suka kek, mau kalian gak suka, itu urusan kalian. Karena kalian juga gak kenal sama gue anyway. Tapi kalian nonton. Mau gue tukang cari masalah kek, mau gue tukang cari ribut kek, terserah gue. Gue gak ngerugiin keluarga kalian. Emang lo siapa? Gue Nikita Mirzani. Emang aku siapa teh? Siapa aku? Aku lah. Nah, gue Nikita Mirzani. Gue Nikita Mirzani. Gue nggak bilang hidup gue bener. Who say that my hidup sudah benar? Gak ada yang bilang. Yang suka ngarang-ngarang. Jadi gue masih bisa memaklumi. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Mantan napi memang iya. Emang kenapa? Masalah buat lo? Kalau gue mantan napi emang kenapa? Yang penting gue gak pernah kerja di tempat pelajaran bertahun-tahun. Dan isi otak gue ada. Terus kenapa? Kalau gue mantan napi? Kenapa? Terus kenapa kalau gue kumpul kebo? Kenapa? Yang penting gue bukan bencong. Kenapa emang? Mendingan mantan napi daripada mantan laki. Kenapa emang? Ngerugiin hidup lo gak gue kalau jadi mantan napi? Kenapa? Kenapa emang? Gue mantan napi juga bukan kasus-kasus besar. Paling undang-undang itu ya. Diciduk nangis, emang gue penjahat. Emang gue emang gue sok? Kok ditonton kalau gue sok? Emang gue sok? Terus kenapa kalau gue sok? Kok ditonton? Gue nangis dibui orang gue gak salah. Jangankan gue, rakyat jelata aja kalau dibui padahal salah tetap nangis. Yang jelas-jelas salah loh, nangis. Apalagi gue yang gak salah. Ya of course lah gue nangis. Kalian tuh stupid ya. Pastilah gue nangis. Mulut lu sampah? Enggak, mulut gue menghasilkan uang. Mulut gue didengar sama pemerintah. Buktinya kemarin gue ngomong gitu aja, embassy Jerman langsung lihat story gue. Berarti gue mulutnya gak sampah. Mulut gue didengar sama pemerintah. Apalagi? Kalian mau ngomong apa lagi? Gue jawab. Kalian mau ngomong apa? Gue jawab. Kalian mau bully apa? Gue jawab. Apa? Menurut lu sampah, suka fitnah orang? Cari berita. Di mana gue suka fitnah orang? Cari. Kalau lu nemu, gue kasih tuh 100 jutanya yang nanti mau dibalikin. Gue kasih ke lu. Cari berita. Di mana gue suka fitnah? Cari. Lu busuk hati, betul. Emang gue busuk hatinya, apalagi sama orang jahat. Parah itu. Busuk banget. Tuh. Yang penting gue gak pernah main dukun. Gue kalau gak suka sama orang, gue labrak langsung. Gak usah pakai ilmu-ilmu hitam.
Ayo. Apa lagi? Ntar bahas Mahadukunnya ntar. Gue mau bahas si bencong betingkah itu dulu. Si bencong betingkah itu lagi happy. Karena biasanya dia tinggal di rumah kumuh, makanya dia happy sekarang, disambut, berenang, diajakin foto sama orang dulu. Ya, gak usah dulu, waktu masih di Jerman aja orang mau deket dia ogah karena bau tai. Karena dia jorok, pecandu narkoba itu jorok. Gak ada yang mau, sejak dia viral baru pada ngedeketin. Ya wajar, namanya orang butuh pansos kan. Pansosnya sama trans. Gue tidak pernah menyalahkan transgender, itu pilihan. Transgender itu pilihan, ya. Tapi kalau lu udah transgender, lu ngomongnya melenceng kemana-mana, bahkan sampai lu menyerang orang yang sudah membantu lu, itu nggak boleh. Itu harus ditindas. Itu harus ditindas. Oke? Kalian jangan emosi-emosi, masih pagi, gue aja nggak teriak-teriak ngomongnya. Santai. Jangan emosi. Kalian ketak-ketik capek nggak? Udah makan belum? Karena kalau emosi atau mau ngetik itu butuh tenaga. Jadi kalian isi tenaga kalian makan. Guys. Jadi ya udah tuh, berarti bener lu tuh ngefans sama si dibayar cuma 20 euro buat kalau 20 euro kalau di Eropa itu dia itu harus melampiaskan hawa nafsunya supir truk, karena cuma supir truk yang mampu bayar 20 euro. Kalau pecun-pecun yang berkelas itu 350 euro sampai 400. Korla itu cuma 200 euro. Jadi kalau kalian lebih Korla ya sudah, nggak salah kalian ngefans sama dia. Nggak salah. Daripada lu gratis, ya gratis tapi kan sama cowok ganteng. Sama cowok ganteng, bukan supir truk, wangi. Kelakuan gue kayak pelacur, kau tahu kalau kelakuan aku kayak pelacur? Kamu ngefans ya sama aku sampai tahu. Iya dong, kelakuan harus kayak pelacur, tapi jangan jadi pelacur, itu yang benar. Ya, sama-sama berdosa, nggak usah ngurusin dosa gue. Emang lu mau nampung dosa gue? Kok ngomongnya sampai jauh banget ngurusin dosa? Lu mau nampung dosa gue? Kalau mau nampung ambil ke dosa gue. Ambil dosa gue, ambil. Bisa ke dokter, mending lo rejak Korla deh. Gue takutnya dia penyakit. Karena dia kan kerja di 10 tahun, 15 tahun kayaknya. Dari dia hijrah ke Paris pertama kali tuh dia pelacur trans. Jadi mendingan lo salah kalau ngajakin gue berobat. Karena gue selalu check up 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali. Jadi hidup gue udah teratur. Bilangin sama Korla, dia kan lagi deket sama Mahadukun. Mahadukun katanya sultan, duitnya banyak. Suruh laporin gue ke kantor polisi lah kalau gue bohong, kalau gue fitnah. Si Rosa aja yang ngebantuin dia ngurusin amnesti dia di Jerman aja dimaki sama dia. Kalau dia maki orang, ya gue maki balik. Dia nggak sadar dirinya, bencong.
sama-sama tukang bohong, sama-sama tukang fitnah. Kenapa benci sama Korla? Benci karena dia udah mulai memfitnah-fitnah orang. Benci karena dia sosokan paling suci. Orang dia laki kok. Dia laki. Tahun 1900 berapa tuh gue lupa. Terus dia hijrah dari Taman Lawang ke Paris. Itu juga melalui human trafficking. Germonya juga bencong ke Paris. Terus dia kabur dari Paris ke Jerman karena dia tahu di Jerman tinggal. Ya, kalau dia pajang-pajang foto seolah-olah dia perempuan, memang badan dia kurus begitu karena dia pemakai dapat uang saweran dari orang-orang yang nggak tahu dia. Kalau gue ngarang cerita, suruh klarifikasi tuh si Korla. Terus kita ketemuan, nanti gue ajak dia ke BNN. Gampang kan? BNN kan buka 24 jam. Buat orang-orang yang mau ngaku kalau dia pemakai, pecandu. Nanti kita cek urin, darah, rambut. Makanya dia pecicilan kayak gitu. Karena dia itu 2 tahun yang lalu sebelum kerja di McD, itu fotonya ada, videonya ada, semua ada. Semua ada. Buat apa gue fitnah bencong? Buat apa gue fitnah gembel? Kadang-kadang netizen suka aneh. Masa gue disuruh fitnah gembel sama bencong? Gue gak respect sama dia karena dia pemakai narkoba. Dia pemakai narkoba. Mau dia kerja di rumah bordir, gue bodo amat. Mau dia transgender, gue bodo amat. Ternyata uang yang dikasih untuk saweran dibeliin kokain. Gue gak respect. Terserah, kalau kalian masih suka sama dia, terserah. Tapi gue tidak. Gue tidak. Rusak generasi bangsa. Apalagi pecandu yang sudah bertahun-tahun. Kalau gue fitnah, laporin gue ke polisi. Kalau gue fitnah, laporin gue ke polisi. Atau dia yang gue laporin nanti. Ngeri ya kalau punya teman begini. Gue gak berteman sama dia. Gue cuman manusia yang nyawer dia. Ternyata uang gue disalahgunakan untuk make narkoba. Makanya dia lincah kayak belatung nangka. Sebenarnya dia pakai narkoba tuh dari semenjak dia live di Facebook itu dia udah pakai narkoba. Tapi gue pikir dia udah berhenti. Ternyata kalau ngomong aja suka masih begini ya. Jadi gue nggak ikhlas karena uang gue dipakai beli kokain dan uang-uang yang lain juga dipakai untuk beli kokain, narkoba. Bapak polisi, ya mungkin dia kalau dia nggak pakai narkoba di sini aman sih si Korla. Jadi gue akan pantau dia. Kalau gue fitnah dia pakai narkoba, jadi kalau gue fitnah bilang dia transgender, kalau gue fitnah dia pernah kerja di rumah bordir gara-gara COVID ditutup sama pemerintah Jerman, laporin gue ke polisi. Laporkan saya ke polisi terdekat yang ada di Bali. Laporkan. Suruh tuh Mahadukun bantuin, suruh ngelaporin gue. Gue tunggu. Gue gak suka fitnah orang.